pekerjaan apapun, baik pemeriksa maupun bukan pemeriksa. Kejujuran itu adalah yang utama, integritas di situ. Malu kita sama pendiri negara ini yang menginginkan masyarakat ini adil dan makmur gitu ya. Kalau kita melakukan perbuatan itu merugikan negara, masyarakat adil dan makmur nggak akan bisa tercapai dengan itu. Halo sahabat pembelajar, kembali lagi bersama saya Aina di BDE Podcast Fun Learning Get Healing BDPKN Yogyakarta. Yuhu! Nah, tidak terasa episode podcast kita sudah memasuki episode kelima, dan kali ini kita akan membahas topik yang signifikan bagi kinerja BPK baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, kita akan membahas tentang penanaman nilai-nilai integritas bagi para calon pemeriksa yang baru saja bergabung di BPK RI. Untuk itu di studio kita kali ini sudah kedatangan Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPK RI, Bapak Gunarwanto, SEMMAK CSFA LCCCA. Selamat datang Pak Gunarwanto. Selamat siang. Iya. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ya. Oke, jadi Pak, seperti yang kita ketahui, tahun 2022 ini BPK sudah menerima kurang lebih 1.400 pegawai baru ya Pak, dan di mana kebanyakan dari pegawai baru ini merupakan nantinya calon pemeriksa gitu ya Pak ya, dan mereka sudah mengikuti berbagai rangkaian diklat. Yang pertama kemarin ada Latsar CPNS, kemudian sekarang mereka sedang mengikuti JFPAP seperti itu. Dan salah satu nilai-nilai yang ditanamkan pada saat Latsar itu kan IIP ya Pak ya. Dan salah satu nilai yang ada di sana itu adalah integritas. Nah, menurut Pak Gunarwanto sendiri, bagaimana penjelasan singkat tentang integritas bagi ASN, khususnya bagi para pemeriksa di BPK? Seperti apa Pak? Ya, makasih Mbak Aina ya. Pembahasan kita memang sangat menarik ya. Kita bicara tentang integritas seorang ASN ya. Dalam Latsar kemarin para CPNS yang jumlahnya 1.404 orang ya tepatnya ya, itu sudah mengikuti pendidikan dasar yang antara lain di sana diberikan materi-materi yang terkait dengan wawasan kebangsaan, ya, tentang bela negara, ya, tentang nasionalisme dan lain sebagainya. Yang antara lain di dalam cakupan materi-materi itu juga terkait dengan persoalan integritas yang betul-betul ini menjadi satu nilai yang penting bagi seorang ASN. Tidak hanya di BPK ya, tapi bagi ASN secara keseluruhan, terlebih tentunya bagi BPK. Nah, kalau kita pahami tentang integritas itu secara mudah untuk kita pahami, integritas itu adalah kejujuran. Ya, itu saja yang perlu kita ingat-ingat, kita tanamkan kepada para pegawai baru kita, ya, terutama tentang masalah kejujuran. Seorang pegawai di BPK ya itu memang harus jujur, apalagi kalau nanti menjadi seorang pemeriksa. Itu mahkota yang paling utama adalah integritas, yang pengertiannya adalah jujur. Kalau tidak berintegritas, tidak jujur, tentu nilai dasar yang lain seperti profesionalisme dan independensi sulit untuk bisa ditegakkan. Makanya penting sekali ya penanaman nilai integritas ini bagi seorang ASN, terlebih-lebih bagi pemeriksa di BPK. Ya. Demikian Mbak Ina. Kedepannya harapan Bapak bagi calon pemeriksa atau pegawai baru di BPK seperti apa Pak? Ya, pegawai baru di BPK ini adalah masa depan BPK. Ya, ke depan mungkin tidak menunggu terlalu lama ya,
masa depan BPK itu ada di teman-teman para pegawai baru ini, karena mereka lah yang nanti akan menjadi ujung tombak tugas pokok yang ada di BPK, yaitu melakukan pemeriksaan. Karena jumlah 1.400 itu bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang sangat besar, dan itu nanti akan ditempatkan di semua satuan-satuan kerja, di semua kantor perwakilan di BPK, dan mereka akan menjadi ujung tombak yang melaksanakan tugas pemeriksaan di BPK. Ya. Makanya integritas itu harus ditanamkan kepada teman-teman para CPNS ini, supaya nilai-nilai itu menjadi nilai yang betul-betul dipedomani dan betul-betul menjadi panduan bagi teman-teman di dalam melakukan pemeriksaan. Ya, mungkin perlu saya jelaskan, ya, bagi pekerjaan di BPK itu resiko, ya, menghadapi godaan pada saat melakukan pemeriksaan itu sangat besar. Godaan untuk kita tidak menjunjung tinggi integritas kita itu sangat besar, ya, sangat besar. Sama seperti pekerjaan-pekerjaan polisi, jaksa, hakim, ya, itu juga godaan integritas sangat besar. KPK termasuk di BPK ini, ya. Makanya kalau integritas di teman-teman CPNS yang jumlahnya 1.400 ini kuat, mereka lah yang nanti akan bisa mewarnai, ya, semua pekerjaan yang ada di BPK, yang pekerjaan itu bisa betul-betul dilaksanakan tegak sesuai dengan tujuan dari BPK ini, yaitu BPK ingin mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui tugas di BPK, yaitu melaksanakan pemeriksaan. Nah, di situ. Iya, Pak. Seperti yang saya ketahui, belum lama ini kan Bapak menjabat sebagai Kepala Biro SDM BPK, ya Pak ya. Kemudian apakah ada hal-hal khusus yang menjadi concern Bapak terkait penegakan integritas ini, Pak? Ya, ini menjadi satu hal yang betul-betul menjadi prioritas, ya, dalam beberapa waktu ke depan, ya, karena 1.400 CPNS ini sebentar lagi akan selesai melaksanakan diklatnya, bulan November atau Desember, dan mereka akan melaksanakan tugas-tugas di lapangan, ya, sehingga pemikiran untuk bisa memperkuat, ya, mumpung mereka sedang melaksanakan diklat, dikuatkan, ya, dalam forum-forum kediklatan, ya, ini penting sekali supaya manakala mereka sudah lulus nanti, mereka sudah punya penguatan, ya, integritas mereka, dan tidak mudah tergoda kalau mereka melaksanakan tugas dan banyak tantangan-tantangan yang akan mengganggu integritas mereka, ya. Dan harapannya memang 1.400 ini nanti bisa memperkuat, ya, pelaksanaan tugas para pegawai BPK yang sudah ada, ya, sehingga dengan bertambahnya pasukan dengan integritas yang kuat, ini juga akan mampu memperkuat, ya, integritas bagi SDM BPK yang sudah ada ini, ya, itu akan sangat luar biasa sekali kalau nanti betul-betul teman-teman ini integritasnya bisa kita kuatkan. Dan beberapa hal yang sudah menjadi pemikiran, ya, untuk bisa menguatkan integritas teman-teman CPNS selama mereka menjalani pendidikan ini, kita akan mencoba untuk menyentuh, ya, menyentuh hati mereka, ya, yang kami dari Biro SDM ini mencoba untuk mencari upayanya,
Yang pertama dari aspek ketuhanan, ya, dari aspek religi, ya. Kita akan mencoba memanfaatkan di beberapa kegiatan diklat ini dengan memberikan satu ceramah, begitu ya, yang dilaksanakan oleh ahli agama, ya, untuk bisa menyentuh aspek-aspek religius teman-teman, bahwa apa yang dilakukan teman-teman di BPK ini, ya, pastilah semuanya dilakukan dalam rangka untuk pengabdian kita kepada Tuhan. Menurut saya agama apapun itu sama, bahwa apa yang kita lakukan ini dalam rangka untuk pengabdian kepada kita kepada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu pasti ya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sehingga pemeriksaan kita, kalau BPK pegawai-pegawainya ini menyadari, maka aspek-aspek bahwa yang kita lakukan itu nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, itu akan bisa menuntun ya bahwa kita nggak akan sembarangan lagi, ya. Itu aspek ketuhanannya, ya. Dan juga kalau kita bekerja dengan baik, itu yang merasakan tidak diri kita, tapi masyarakat secara keseluruhan. Artinya dari sisi religius, apa yang kita lakukan itu memberikan satu kemanfaatan kepada masyarakat secara luas. Yang kedua, kita ingin menyentuh hati teman-teman itu dari aspek kebangsaan. Kita itu malu kalau melakukan pekerjaan yang jauh dari cita-cita para pendiri bangsa. Ini merupakan bentuk yang tentunya sangat bertentangan dengan apa yang dulu pernah digagas oleh pendiri bangsa. Karena ketidakjujuran itu akan merugikan negara dan masyarakat kita. Nah, itulah yang kita akan mencoba menyentuh-nyentuh terus gitu ya. Dan itu harus diberikan terus-menerus selama mereka melaksanakan diklat dengan berbagai macam kegiatan yang mengingat-ingatkan terus. Karena karakter itu bisa dikuatkan kalau itu diberikan secara terus-menerus, diingat-ingatkan terus, sehingga karakter itu betul-betul tertanam dan terbentuk pada teman-teman CPNS ini. Kira-kira begitulah sederhananya. Iya, berarti tadi menyentuh hati dari sisi ketuhanan dan kebangsaan ya Pak. Lalu selanjutnya program yang menjadi target kerja Bapak terkait dengan mempertahankan integritas atau meningkatkan penegakan integritas bagi ASN di BPK seperti apa Pak? Ya itu kan tadi dalam waktu dekat ini ya, terutama untuk teman-teman CPNS kita akan menguatkan dengan menyentuh hati. Ya, itu kan melalui pendekatan religius dan pendekatan kebangsaan. Ya. Tapi memang program itu tidak hanya untuk teman-teman CPNS, ya, bahwa dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan, terutama memang ke sana, ya. Tetapi program ini akan kita laksanakan untuk ASN di BPK secara keseluruhan, karena para pegawai, ya, yang sudah berada di BPK ini sudah bekerja bertahun-tahun, itu juga harus dikuatkan, karena betul, yang namanya iman itu naik turun. Iya betul Pak. Hari ini kuat, besok mungkin lemah, ya. Makanya keimanan itu memang harus terus-menerus dikuati. Betul Pak. Betul. Makanya program untuk mengetuk-ngetuk hati tadi itu akan terus diberikan kepada para ASN di BPK supaya terus diingatkan dengan berbagai macam cara. Termasuk mungkin pamflet itu juga penting. Kita mau masuk pintu diingatkan, apakah hari ini kita sudah berlaku jujur, atau mungkin integritas sama dengan kejujuran. Itu pamflet sederhana, tetapi itu sangat penting. Iya, betul. Karena bisa jadi seseorang yang akan melakukan tindakan yang tidak berintegritas itu bisa mendapat hidayah ketika membaca tulisan itu. Iya. Mungkin suatu waktu dia sedang janjian gitu ya untuk melakukan tindakan yang tidak berintegritas. Begitu masuk lift lihat tulisan, dapat hidayah dia.
teringatkan. Ya, berbagai macam. Jadi yang namanya pembinaan integritas itu tidak hanya melalui diklat. Diklat ya, berbagai macam diklat. Ya, itu harus diberikan materi-materi, diingatkan ya, diketuk-ketuk hatinya itu ya. Ya, dengan aspek-aspek integritas itu, baik dari tadi melalui pendekatan religius maupun pendekatan kebangsaan, ya, termasuk dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan atau cara-cara yang bisa mengingatkan. Ya, menurut saya ini sangat bisa dilakukan untuk mencoba ya menguati lah, ya, terus mengetuk-ngetuk hatinya gitu ya. Karena integritas itu berkenaan dengan hati, ya, hati ya yang paling dalam gitu ya. Karena kejujuran itu ada di hati, ya, betul. yang ada di dalam. Ya, pikiran mungkin bisa berkecamuk macam-macam, tetapi hati itu nggak bisa berbohong. Makanya program mengetuk-ngetuk hati itu menurut saya penting untuk bisa kita lakukan dengan pendekatan tadi, religius maupun kebangsaan. Itu. Iya. Ya. Kalau menurut Pak Gunarwanto sendiri, apakah ada instansi-instansi yang menurut Bapak memiliki program penegakan integritas yang bagus sehingga mungkin bisa diadaptasi nih di BPK? Ya. Semua instansi punya program. Ya, kita punya ZI, ya, kita punya WPPM, betul, Pak. bahkan itu dilombakan oleh Kementerian PAN RB. Bagi yang berhasil, dia mendapat predikat, ya, sudah ZI, sudah WPPM, ya, dan mungkin ada program-program lain juga, ya, misalnya pembangunan fraud control system di suatu instansi. Ini adalah program-program yang dilakukan oleh instansi. Menurut saya hampir semua instansi melakukan itu. Nah, pertanyaannya instansi mana yang bisa menjadi contoh gitu ya. Nah, ini memang sebaiknya kita tidak menunjuk instansi mana, tetapi kita bisa belajar dari manapun. Ya, kalau di BPK ini kulturnya itu mirip di kepolisian, mirip di kejaksaan, ya, mirip tugas-tugas seorang hakim KPK, ya, yang banyak tantangan, godaan tentang kejujuran pada saat melaksanakan tugasnya. Nah, mungkin ini bisa menjadi tempat untuk melakukan perbandingan, benchmarking. Ini bukan berarti kita mengatakan tempat-tempat itu sudah yang terbaik, tetapi kulturnya itu hampir sama dengan di BPK. Kita pemeriksa, mungkin mereka polisi juga pengawas gitu ya, melakukan pengawasan. Nah, itu bisa menjadi tempat untuk belajar lah, saling melihat bagaimana mereka melakukan gitu ya. Kita juga nanti bisa membuat suatu upaya-upaya yang bisa menguatkan integritas tadi. Menurut saya dari manapun kita bisa belajar, ya, terkait dengan integritas ini. Namun saya melihat pendekatan tadi yang saya sebut pendekatan religius dan kebangsaan, ya, ini merupakan satu pendekatan yang mungkin satu pemikiran yang kita lakukan di Biro SDM ini ya, sebagai suatu ikhtiar, ya, untuk bisa mengetuk-ngetuk hati para ASN di BPK terutama, yaitu untuk memegang integritas. Saya ingin sampaikan, ya, mahkota seorang pemeriksa ini sering disebut seperti itu, ya, nilai dasar BPK. IIP tadi ya, Pak. Ada integritas, independen dan profesional. Namun dari mahkota itu biasanya kan ada satu yang paling menonjol kalau kita
pakai mahkota itu kan, ada yang paling menonjol. Nah disitulah integritas yang paling di atas. Karena integritas ini akan mewarnai independensi dan profesional tadi. Independensi dan profesional nggak akan bisa terlaksana tanpa integritas. Ya, intinya di integritas. Kalau integritas bisa, independensi dan profesional insya Allah itu akan berjalan. Ya. Namun tiga-tiganya tidak kemudian ditinggalkan satu sama lain. Ya tiga-tiganya harus tetap berkesinambungan, tetap berjalan. Ya di situ. Namun ya topik kita pada pembicaraan ini integritas. Dan itu menjadi satu kebutuhan kita ya saat ini dan seterusnya bagi BPK ke depan. Menurut Pak Gun sendiri, kultur penegakan integritas di BPK sendiri apakah sudah berjalan dengan baik, Pak? Ya, saya yakin ya bahwa yang tidak berintegritas ini bukan jumlah yang banyak, ya jumlahnya relatif sedikit, tetapi bagi institusi seperti BPK, kalau ada satu pun gitu ya yang diketahui melakukan pekerjaan atau perbuatan yang tidak berintegritas, tentu itu akan sangat merugikan bagi BPK. Intinya saya yakin itu tidak banyak, tetapi memang mestinya itu tidak ada. Nah, mestinya bagi institusi seperti BPK. Ya. Dan kultur penegakan kita menurut saya sebetulnya sudah kita lakukan. Ya, bahwa seseorang yang melanggar integritas itu pasti diproses. Apakah itu di MKKI maupun di penegakan hukum. Ya. Dan beberapa di antaranya yang ketahuan melakukan tindakan yang tidak berintegritas itu juga sudah diberikan sanksi. Ya. Namun demikian tantangannya memang ya bahwa yang namanya godaan itu kan kita mengenal teori GON. Apa itu Pak teori GON? Itu suatu teori yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak berintegritas atau tindakan korupsi. GON itu G-nya greed. Ya. Greed itu adalah keserakahan. Itu datang pada individu seseorang. Ya. Kemudian O-nya adalah opportunity. Opportunity itu lebih berkaitan dengan sistem penegakan hukumnya, kemudian sistem pengawasannya. Ya. Kalau itu lemah, pasti perbuatan itu akan dilakukan. Ya. Kemudian N-nya need. Need itu kebutuhan. Kebutuhan itu sekarang macam-macam. Orang butuh mobil, butuh rumah, butuh macam-macam gitu kan. Godaan materialisme itu kan tinggi. Ya, ini menggoda orang terus. Ya. Need. Yang berikutnya adalah exposure. Exposure itu seseorang akan berpikir, kalau kira-kira saya melakukan ini tidak konangan, ya saya lakukan. Tidak ketahuan atau hitung-hitungannya, kalaupun ketahuan hukumannya masih lebih kecil dibanding keuntungan yang saya peroleh, dia akan melakukan. Nah, G dan N itu mengarah kepada individu, greed, keserakahan dan need. Ya, itu individu. Makanya individu tadilah yang kita mencoba mengetuk-etuk tadi. Kita ketuk hatinya. Jangan serakah. Karena kalau kamu melakukan itu dilihat oleh Tuhan. Pertanggungjawabannya nanti di sana, di atas sana gitu kan. Kemudian need, mbok ya hidup sederhana lah gitu ya. Oke lah ya, jangan terlalu mengedepankan need, butuh terus. Nah itu melalui mengetuk-ngetuk hati tadi. Ya. Kemudian kita ketuk, malu kita sama pendiri negara ini. Yang menginginkan masyarakat ini adil dan makmur gitu ya. Kalau kita melakukan perbuatan itu merugikan negara, masyarakat adil dan makmur nggak akan bisa tercapai dengan itu. Malu.
itu ya. Dalam konteks di BPK sudah mempunyai trilogi penguatan integritas atau pembangunan integritas. Yang pertama adalah pembangunan budaya. Nah, yang akan dilakukan tadi dengan mengetuk-ngetuk hati tadi itu adalah untuk memperkuat budaya. Budaya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar integritas. Itu budaya tadi. Berikutnya adalah yang kedua adalah pembangunan sistem, fraud control system, penguatan pengawasan dan lain-lain gitu ya. Yang berikutnya adalah penegakan hukuman bagi yang melakukan. Ya, itu aspek yang di luar budaya tadi. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh Biro SDM itu yang tadi menguatkan budaya tadi, mengetuk-ngetuk hati tadi. Ya hatinya biar ya greed dan need-nya itu bisa dikendalikan. Jangan serakah, need-nya itu ya dikendalikan ya supaya ya jangan korupsi lah, kira-kira begitulah. Ya ini akan kita lakukan. Nah, ini. Baik Pak, tadi Bapak sudah menyebutkan pencegahan-pencegahannya. Tentunya sebelum para calon pegawai ini diterima di BPK, pastinya sudah ada antisipasi untuk menilai hal-hal tersebut ya Pak. Antisipasi apa yang dilakukan oleh BPK Pak sebelum penerimaan? Ya, sebetulnya BPK atau dalam konteks yang luas Kemenpan gitu ya, itu kan sudah menjaga ya pegawai-pegawai yang akan masuk ya menjadi PNS itu adalah sudah terseleksi ya, dan alat seleksinya macam-macam termasuk untuk bisa menanggulangi ya calon-calon pegawai yang tidak berintegritas. Upaya itu sudah dilakukan, tetapi kan tidak ada alat yang 100% bisa sempurna. Ya, itu yang pertama. Tetap mungkin 1-2 adalah yang mungkin tidak tersaring. Yang kedua, kalaupun mereka ya asumsinya semuanya sudah merupakan calon-calon pegawai yang terbaik, ya ketika mereka menjadi pegawai itu godaannya besar. Ya, godaan untuk melanggar gitu ya nilai dasar yang harusnya dipegang itu besar ya, godaan-godaan besar. Nah, itulah yang memang harus dikuatkan ya, bahwa trilogi pembangunan integritas itu penting tadi yang harus dilakukan oleh BPK ya. Salah satunya terkait dengan tadi yang kita lakukan di Biro SDM itu ya, dengan penguatan dari aspek religius dan kebangsaan itu ya, dengan mengetuk-ngetuk hatinya. Jadi upaya dari awal sudah dilakukan, tetapi tidak ada alat yang 100% bisa sempurna. Itu pasti ada. Nah, untuk menguatkan yang tidak sempurna ini yaitu program untuk melakukan pembinaan integritas, baik melalui berbagai macam kegiatan yang ada di BPK ya, kegiatan keagamaan, kegiatan macam-macam yang dilakukan oleh BPK itu bisa diselipi ya dengan pesan-pesan integritas. Kita mau buka SISDM misalnya, ketika awal akan muncul ya nantinya ya, sudahkah Anda menjaga kejujuran Anda, nah, gitu ya, jujur itu mulia misalnya begitu. Itu nanti akan kita coba selip-selipkan itu. Membuka SISDM, membuka apapun, masuk lift, masuk ke ruangan, itu diingat-ingatkan seperti itu. Karena itulah cara untuk mengetuk-ngetuk tadi. Ya. Ya, untuk menjaga integritas para pegawai. Ini apa ya? Termasuk di diklat tentunya. Diklat juga dilakukan. Ya. Saya tahu persis karena di diklat ya kemarin kita sudah mencoba untuk membuat pola pendidikan karakter
Karakter ini terutama adalah karakter moral integritas tadi. Gimana caranya? Itu sudah kita lakukan kajian dan kita sudah punya pola pendidikannya. Jadi nanti di Badiklat diajarkan, di Biro SDM punya program-program pembinaannya. Nah gitu. Jadi seiring dalam rangka untuk menguatkan budaya integritas tadi. Melalui Badiklat, melalui Biro SDM, dan melalui satker-satker tadi. Satker-satker penempatan mereka masing-masing ya, penempatan Pak? mereka. Atasan mengingatkan kepada para pegawai tiap hari, ya memang harus begitu. Ya, jangan bosan untuk terus mengingatkan soal integritas ini dengan cara apapun. Ini yang nanti penting untuk dilakukan. Kemudian di antara kolega teman-teman itu saling mengingatkan. Saya mengingatkan Mbak Aina, Mbak Aina mengingatkan saya. Ya, kita mengingatkan teman-teman yang lain. Dibangun budaya untuk saling mengingatkan itu, saling memperkuat. Ya, jangan begitu. Kalau begitu, ingat keluargamu, ingat Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, kalau sesama pegawai saling mengingatkan, saya yakin kok ini bisa menjadi salah satu upaya yang bisa mencegah ya tindakan integritas itu, tidak berintegritas itu terjadi. Ya, kita bangun budaya itu, budaya untuk saling mengingatkan, budaya untuk saling menguatkan, ya di antara kita ini, supaya kita tidak ada yang terjerumus, gitu. Ya, saya yakin ini upaya ini bisa kita lakukan. Iya, ya, baik di situ. Selama menjalankan program penegakan integritas ini, kendala-kendala yang ditemui apa, Pak? Ada tidak kendalanya? Ya, tentu ya kendala selalu ada ya dalam kegiatan apapun ya. Ini adalah alamiah ya. Ada orang yang tidak senang karena sudah menikmati kenikmatan dalam tanda petik ketika dia melakukan tindakan yang tidak berintegritas. Iya. Itu pasti ada yang begitu itu ya. Ya, berusaha untuk apa ya, apakah itu mengakali suatu ketentuan gitu ya, atau mencoba untuk menutupi perbuatan, ya pasti ada gitu ya. Tetapi tentu kita tidak akan kalah gitu ya dengan tindakan-tindakan yang anti integritas seperti itu ya. Kalau kita kalah dengan itu, maka ya BPK ini akan sangat sulit untuk bisa tegak ya, sesuai dengan nilai dasar yang dipedomani oleh BPK ya. Ya pasti selalu ada, tetapi menurut saya ya kita harus bisa menyadarkan gitulah kalau masih ada yang berupaya untuk ya mengganggu penegakan integritas ya. Ya di situ ya. Kalau tadi Bapak Pak Gunarwanto menjelaskan mengetuk-ngetuk hati itu dari ketuhanan dan kebangsaan, tapi mungkin ada beberapa oknum yang sepertinya kalau dari sisi ketuhanan dan kebangsaan saja mereka belum terketuk hatinya, seperti itu Pak. Adakah cara yang mungkin lebih keras? Ya, jadi trilogi pembangunan integritas yang sudah dirumuskan oleh BPK tadi, kita membangun budaya integritas tentang kejujuran, ya kita bina pegawai-pegawai, ya kita kuati nilai-nilai religiusnya, kita kuati nilai-nilai kebangsaannya, gitu kan. Yang kedua adalah pembangunan sistem, ya. Misalnya kita membuat pengawasan yang kuat di BPK, ya, whistleblowing system dikuati dan dibuka. Orang nggak usah sungkan-sungkan untuk melaporkan kalau ada yang tidak berintegritas. Dan yang melaporkan kita lindungi, ya.
Jangan kemudian yang dilaporkan malah takut. Ya. Kemudian membangun pengawasan atasan yang kuat kepada para bawahannya, melakukan profiling teman-teman di bawahannya yang mempunyai perilaku yang anti integritas misalnya gitu ya, dilakukan pembinaan, diingatkan ya. Yang berikutnya salah satu triloginya adalah penegakan hukum. Bagi yang melakukan ya memang harus dikenakan sanksi ya, yang membuat jera yang bersangkutan dan membuat takut orang lain untuk melakukan. 3 hal itu harus dilakukan. Yang pertama membangun budaya tadi, yang kedua membangun sistem, yang ketiga adalah penegakan hukum ya. Kalau hanya salah satu memang akan menjadi tidak maksimal. Tetapi kalau 3-tiganya berjalan akan maksimal. Tetapi jangan menunggu 3-tiganya berjalan. Seperti apa itu Pak maksudnya? Misalnya kita bangun sistem dulu. Kita kuati whistleblowing system dulu. Kita kuati pengawasan dari atasan. Jangan nunggu itu. Ya. Kita kuati hukumannya biar mereka jera. Jangan menunggu itu untuk membentuk budayanya tadi. Ya. Kalau menunggu ya nggak akan jalan semuanya. Ya. Kita mau menguati budayanya, kita nunggu sistem dulu lah. Ya nggak akan jalan. Seperti negara ini diproklamirkan, itu kan tidak menunggu negara ini siap untuk merdeka. Kalau kita nunggu negara ini siap merdeka, ya semua tertata dengan baik, ya nggak akan merdeka. Ya, bapak bangsa kita proklamirkan dulu, baru kita benahi negara kita, kan begitu. Ya, sampai hari ini kita benahi terus, ya kan? Kalau menunggu, ya nggak akan berjalan. Makanya program yang dilakukan oleh Badiklat, program yang dilakukan oleh Biro SDM, jangan menunggu ya sistem dan penegakan hukum menjadi kuat. Ya kita semuanya berjalan, jangan saling menunggu. Ya budayanya jalan, ininya jalan, semuanya jalan. Tapi jangan menunggu semuanya sempurna. Ya semua kita lakukan. Itama melakukan, ya Satker melakukan, ya semua melakukan. Tapi jangan menunggu. Ingat, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Biro SDM melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Biro SDM. Badiklat melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Badiklat. AKN melakukan apa yang bisa dilakukan oleh AKN. Itama melakukan apa yang bisa dilakukan. Jangan menunggu. Yang sana sudah atau belum? Ya. Lakukan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, kita lakukan. Mudah-mudahan yang di sana juga berjalan. Tapi jangan menunggu. Nah gitu. Kalau menunggu nanti nggak gerak-gerak. Nah gitu. Ya. Nah ini yang mungkin penting untuk kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan ya semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya dan semuanya memperoleh hasil yang maksimal. Badiklat melalui pendidikan karakternya itu nanti bisa menghasilkan lulusan Badiklat yang kuat karakternya, baik dia pegawai baru maupun pegawai lama. Karena pegawai lama itu punya kewajiban diklat minimal 20 CP tiap tahun. Ketika mereka masuk diklat, dikuati itu karakternya. Mau diklat apapun, diklat pemeriksaan, diklat komunikasi, diklat kepemimpinan dan lain-lain. Selipkan aspek-aspek karakter yang diketuk-ketuk dari tadi aspek religius maupun kebangsaan. Itu selipi di situ. Ya. Diklat apapun. Ya. Kemudian di Biro SDM dengan berbagai macam kita mengundang penceramah. Ketika khotbah Jumat kita selingi dengan materi-materi penguatan karakter itu. Ketika ada kebaktian kita selipi dengan pesan-pesan penguatan karakter. Seperti itu. Pokoknya semua kita lakukan. Dan kita himbau teman-teman di antara pegawai itu saling menguatkan. Saling mengingatkan. Jangan begitu. Ya, nanti kalau kita terperosok rugi kita.
dan pertanggungjawaban kita pada Tuhan juga. Kalau ketahuan malu juga keluarga kita kan begitu. Dan yang penting ya alhamdulillah yang kita terima dari negara dalam bentuk gaji dan lain-lain ya sebetulnya kan relatif cukup. Yang penting dikendalikan G dan N tadi. Greed dan need itu dikendalikan. Caranya ya tadi itu mengetuk-ngetuk hatinya tadi. Ya kira-kira begitulah. Tadi Bapak menyebut ada semacam kerjasama antara Badiklat dan Biro SDM ya Pak ya. Tadi Bapak menyebutkan dari Badiklat ada pola-pola pengajaran, kemudian dari Biro SDM ada program-program. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa Pak? Ya, di Badiklat kemarin kita sudah mencoba mengembangkan yang namanya pola pendidikan karakter. Karakter di sini terutama adalah karakter moral, ya, yang terkait dengan integritas tadi. Nanti ada materi-materi yang diberikan dalam rangka untuk menguatkan karakter, ya, tentang kode etik BPK, ya, tentang penegakan artinya penguatan atau pemberantasan korupsi misalnya begitu ya. Itu yang nanti akan kita kuatkan ya. Intinya adalah menguatkan integritas. Jangan sampai nanti kita melakukan tindakan yang tidak jujur ketika melakukan pekerjaan apapun, baik pemeriksa maupun bukan pemeriksa. Kejujuran itu adalah yang utama, integritas di situ ya. Materi-materi sudah coba untuk dirumuskan kurikulumnya. Kita sudah belajar dari beberapa tempat ya, ada KPK, dari Kementerian Agama, dari beberapa instansi BUMN gitu ya. Itu sudah dirumuskan materinya ya. Termasuk tadi penguatan di Diklat itu tidak semata-mata dengan materi-materi tadi, tetapi materi apapun itu akan disisipi dengan penguatan integritas. Mau materi apapun di situ. Jadi penguatan atau pembelajaran integritas itu tidak hanya belajar tentang kode etik, tidak hanya itu. Semua pembelajaran kita masuki itu. Pengingatan tadi. Ya. Dan kegiatan-kegiatan di Badiklat itu juga akan mengikutkan tadi yang mengetuk-ngetuk pintu hati dari sisi religius dan kebangsaan. Kita sudah mencoba untuk merumuskan itu ya. Itu di Badiklat. Nanti di Biro SDM, karena Biro SDM punya wilayah yang lebih luas dibanding Diklat. Karena di SDM itu kan pembinaannya tidak hanya Diklat, tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembinaan kepada SDM di BPK. Kita mencoba untuk yang tadi ya, menggunakan berbagai macam kesempatan ya, dalam rangka untuk memberikan nilai-nilai integritas itu. Dan kita juga akan datang nanti ke teman-teman yang CPNS ini untuk berdialog dengan mereka ya, dalam rangka untuk menguatkan semangat mereka, dalam rangka untuk menguatkan ya mental mereka, supaya mereka nanti siap pada saat mereka bekerja menjadi pemeriksa ya, dalam pengertian secara integritas mereka itu bisa sudah kuat lah gitu ya. Mudah-mudahan itu yang akan kita akan lakukan itu ya, kira-kira begitu. Tadi ada yang seru Pak ini. Tadi Pak Gun menyebutkan berdialog dengan CPNS ya. Seperti kita tahu CPNS kan tahun ini kan banyak ya Pak, 1.400 CPNS. Bagaimana itu Pak? Mungkin CPNS sahabat pembelajar di sana menanti itu Pak. Seperti apa itu? Ya, CPNS ini kan terbagi di kantor-kantor perwakilan gitu ya. Ada yang jumlahnya 30, 15, 20, 60 ya. Itu nanti kita akan coba untuk ketemu dengan mereka, berdialog gitu ya, tentang pemanaan integritas ini
ya. Kita akan coba berdialog ya kepada mereka, baik secara langsung yang dilakukan oleh Biro SDM maupun Biro SDM nanti memanfaatkan para atasan mereka untuk berdialog dengan mereka ya, supaya mereka nanti cukup memiliki pemahaman yang yang baik terkait dengan integritas dan bagaimana nanti tantangan ketika mereka bekerja ya di situ. Kira-kira itulah. Terakhir Pak, bagaimana, apa sih pesan Pak Gun terhadap CPNS di seluruh Indonesia terkait dengan penegakan integritas? Buat teman-teman CPNS ya, sebentar lagi teman-teman akan menyelesaikan pendidikan dan akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil di BPK dan akan menjadi pemeriksa sebagian besar diantaranya. Saya ingin sampaikan pesan bahwa teman-teman sudah berada di tempat yang tepat. BPK adalah tempat yang tepat bagi teman-teman untuk bisa mendharma baktikan ya teman-teman kepada negara ini. Karena apa yang dilakukan oleh BPK melalui tugas pemeriksaan itu akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau teman-teman bisa menguatkan tugas pemeriksaan di BPK, BPK bisa tegak ya sesuai dengan nilai dasar di BPK, maka hasil pemeriksaan BPK akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tidak mustahil yang namanya masyarakat adil dan makmur sejahtera itu ya, karena peran penting dari BPK untuk mengamankan harta negara ini. Kalau harta negara ini aman, dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di seluruh Indonesia, maka disitulah teman-teman sudah memiliki peran yang besar sekali. Teman-teman berada di tempat yang tepat, di institusi yang tepat untuk bisa mendharma baktikan ya teman-teman kepada negara dan bangsa ini. Kira-kira itulah yang saya ingin pesankan kepada teman-teman CPNS. Ya. Bagus sekali. Dialog kali ini saya juga merasa terketuk-ketuk hatinya nih Pak. Dan untuk sahabat pembelajar terutama CPNS dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia, kalian merupakan ujung tombak dari penegakan nilai-nilai integritas di BPK, dan BPK merupakan tempat yang tepat untuk teman-teman semua untuk mendharma baktikan diri teman-teman kepada negara. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Gunarwanto atas kehadirannya di BD Podcast. Ya, harapannya semoga kedepannya kita bisa berbincang-bincang tentang hal-hal lain ya Pak ya. Siap. Ya. Untuk sahabat pembelajar, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terakhir Pak, sebelum kita penutupan, kita tagline dulu ya Pak ya. BD Podcast, Fun Learning, Get Healing. BDPKN Yogyakarta. BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Oke, terima kasih Pak Gun. Oke, makasih. Mudah-mudahan